Yo Legends, apakah kalian salah satu player yang suka ragu-ragu buat nempetin karakter bintang 2 di party kalian untuk push story atau di konten lainnya? Apalagi buat ngejadiin sampai ke late game. Oke, jadi di video kali ini gue bakalan ngebahas dan ngasih tips kecil buat kalian yang suka ragu-ragu ya tentang karakter bintang 2 di game Guardian Tales. Dan selamat datang di channel Glumargo. Oke, jadi di video kali ini gue bakalan ngebahas dan ngasih tips kecil buat kalian ya, para new player yang suka ragu-ragu buat nempetin karakter bintang 2 untuk party kalian ya, untuk solo atau kalian fokusin ngebuild untuk ke late game juga. Oke, untuk bagi gue ya, untuk bintang 2 ya, karakter bintang 2 mempunyai syarat, yaitu yang pertama adalah party buffnya, yang kedua adalah ya X weaponnya atau mempunyai X weapon ya, biar kalian enak gitu potensinya keluar 100% dan ngebantu party kalian. Yang pertama gue bakalan ngejelasin sedikit tentang ini ya, line upnya nih. Oh, kemarin juga gue udah kasih tahu ya, untuk line upnya itu buat story enaknya itu satu tanker, 2 damage dealer, dan 1 healer. Atau jika kalian mau pengen batu lagi yaitu 2 tanker 1 healer bisa juga, atau 2 healer. Yang penting salah satu dari healer atau tank ini enggak, maksudnya itu kayak pokoknya wajib lah party kalian harus mempunyai healer atau tanker. Dan untuk leader sendiri bagi gue itu harus mempunyai damage yang bener-bener yang paling tinggi di antara 3 karakter pembantu ya, bukan pembantu, ini karakter yang nge-support coy. Contohnya ini si Beth, dia salah satu karakter all content yang bener-bener OP. Cuman di akun gua yang satu ini ya, salah satu akun yang amburadul, gua pakai in X weaponnya si Yuze. Kenapa ya? Karena gua nggak punya X weaponnya. Terus untuk karakternya gua dapat di gacha random. Jadi untuk tiketnya itu lu beliin mana bang? Apakah X weapon FP? Oh salah boy. Gua nggak beli cok. Gua malah beliin si kakek Legends Kamail. Bahkan si Kamail ini nggak ada X weaponnya. Begitu amburadulnya ini akun ya. Ya emang udah lama sih nggak gua mainin cok, baru balik sekarang. Oke, jadi balik lagi ke karakter bintang 2 nya. Jadi ya memang ada beberapa karakter yang mempunyai potensi bagus untuk ditaruh ke party kalian untuk story atau all konten lainnya. Jadi beberapa karakter ini ya gue masukin secara ya bagus ya, pokoknya bagus aja lah, bisa ngelengkapin untuk party kalian yang masih pemula ya, yang mau hemat-hemat diamond atau yang sering hokinya agak apes coy. Oke, jadi yang pertama itu si Elvira, karakter bintang 2 Elvira. Kenapa? Karena dia mempunyai pasif yang wow cukup bagus ya, untuk kerusakan serangan jarak jauh 52%, mengurangi kerusakan yang diterima dari boss monster sebesar 30%. Jadi untuk story ini bagus cuy, salah satu karakter bintang 2 yang bagus. Tetapi ya ada tapinya nih, karakter bintang 2 itu hanya sebagai opsi kedua. Opsi pertama tetap bintang 3 karena levelnya ya, statnya itu jauh lebih tinggi. Oke, jadi untuk kemampuan si Elvira ini ya,
kemampuan untuk pas bintang 5-nya ini meningkatkan kerusakan yang diberikan kepada musuh dengan level yang sama dengannya atau lebih rendah sebesar 20% kerusakan. Ini meningkatkan secara bertahap sebesar 10% di setiap perbedaan level hingga maksimum 100%. Nah kan, pasif bintang 5-nya aja untuk si Elvira ini sangat-sangatlah GG coy. Jadi gak wajib, bukannya gak wajib, cuman boleh-boleh aja buat kalian untuk full jadiin ya karakter Elvira ini coy. Untuk senjata eksklusifnya ini mudah didapetin ya, mudah coy. Ya mempunyai kecepatan regenerasi senjata 10% dan kerusakan kemampuan 10%. Alih-alih melempar 2 bom apel di akhir, dia melempar 1 bom spesial yang 2 kali lebih kuat dari bom biasa. Saat meledak, bom spesial meninggalkan api di daratan yang menimbulkan 125% kerusakan DPS sebagai kerusakan jarak jauh selama 2,5 detik. GG enggak tuh. Jadi ini untuk Elvira nih sebagai pemain jarak jauh bagus cuy. Oke, jadi yang kedua itu menurut gua adalah Karina. Kenapa Karina ya? Karena untuk di akun ini gua coba push pakai Karina ya. Jadi hasilnya itu ya tetap cuy bagus cuy. Oke, jadi karena tim party gua itu abal-abal di akun ini, gua settingnya kayak gini ya. Bed sebagai leadernya, tanker sebagai LP ya seperti biasa, dan 2 healer ya. Sebenarnya gua mau ini ya, gua mau gantiin si Karina ini jika udah si ini ya, si Mia udah bintang 5, karena gua nungguin pasifnya. Oke, untuk pasif si Karina ini ya, untuk si pasif Karina ini itu bagus ya, menurut gue ini bagus banget jika kalian kekurangan support healer. Nah jadi untuk basic attacknya aja udah bagus coy, dan lihat memunculkan kelelawar yang memberikan kerusakan pada musuh dan menyembuhkan semua sekutu. Jadi kalian gak harus mempunyai kemampuan spesial bintang 5 atau skill berantai, skill senjata, atau skill si Karinanya sendiri. Itu nggak perlu, tinggal basic attack, yang penting kena ke musuhnya, party kalian ngeheal. Keren gak tuh? Dan sangat-sangatlah berguna untuk di world 10-11. Oke, jadi untuk kemampuan berantainya ini ya, menimbulkan 300% kerusakan DPS ke target dan musuh yang dekat, mengembalikan HP sekutu. Ketika HP menjadi 0, memulihkan 40% HP dengan segera 60 detik waktu pemulihan. Lu kayak pakai immortal ya. Dan untuk kerusakan kelompoknya ini, pasif kelompoknya ini 3% pemulihan HP setiap membunuh musuh. Maksudnya untuk pasif party yang kedua itu gelap attack sebesar 40%. Jika kalian ngebuild party dengan mono dark element, itu bakalan bagus banget ya, apalagi kalian sisain slot karakter buat si Karina ini. Dan untuk senjatanya juga ya, karena rata-rata senjata bintang 2 itu sangat-sangat mudah didapatkan, jadi enak ya. Ya, kelelawar vampir raksasa menimbulkan 100% DPS ya, 100% kerusakan ekstra dan menembus musuh. Sebenarnya nggak ada heal sih, cuma kita ngebutuhin untuk attacknya doang karena nggak mempunyai syarat-syarat yang berat. Oke, yang ketiga itu ada si Lavi, karakter spesialis yang banyak digunakan al konten dan ada juga beberapa
sepuh yang sering pakai karakter ini sebagai bukan leader, healer mereka. Kenapa? Karena untuk party kelompoknya ini attack penyembuhan bakalan meningkat sebesar 240% untuk kemampuan berantai cedera, tapi ada syaratnya ya, untuk kemampuan berantai cedera. Nah, untuk chain skillnya sendiri mengembalikan semua HP sekutu sebesar 30% kesembuhan dan menghapus efek negatif. Bagus. Dan untuk kemampuan spesialnya, ketika tembakan mantra mengenai sekutu, mereka memulihkan HP mereka sebanyak 3% penyembuhan. Jadi mungkin agak lebih baik lah ya kebanding Karina. Kalau Karina ya pasif kelimanya itu untuk kemampuan spesialnya itu cuman ini ya, kayak bangkit kembali ya. Tapi kalau untuk si Lavi ya, ketika tembakan mantra mengenai sekutu, mereka memulihkan HP sebesar 3% penyembuhan. Bagus ya. Kalau Lavi ini nggak dijadiin leader, jadi leader juga bagus ya, tapi kurang. Untuk karakter support ya, gua saranin ya buat kalian yang suka menghemat itu Karina sama Lavi. Untuk ngebuildnya tuh nggak wajib juga, cuman ya bagus ya, itu tanker yang sangat-sangat OP ketika di MLB ya, max limit break ya, itu si Craig ya, tidak lain dan tidak bukan itu si Craig. Kenapa si Craig? Mari kita lihat potensinya. Untuk party buffnya itu defense 48%, kemampuan ya, kerusakan kemampuan 3%, dan 0,5% pemulihan HP setiap membunuh musuh. Oke, jadi untuk si Craig ini kenapa bagus buat dijadiin tanker kalian untuk party pemula ya, karena chain skillnya berteriak dengan keras yang meningkatkan attack semua sekutu sebesar 10% dan defense sebesar 50% selama 5 detik. Itu juga mengejek semua musuh kayak nge-taun. Kayak dia langsung ngumpul, bukan nge-taun sih, kayak ngumpulin aja lah ya. Nah, untuk pasif bintang kelimanya ini menerima kerusakan untuk anggota kelompok dengan HP lebih rendah dari 50%. Ini diaktifkan hanya jika HP Craig di atas 30%. Gua kurang ngerti ya dengan si Craig ini, tapi bagus. Kita nggak usah bahas senjatanya ya. Oke, untuk yang terakhir yaitu karakter bintang 2 yang bagus banget buat dijadiin damage dealer atau leader, yaitu si Akayuki ya, yang kemampuannya itu bisa set sing ya. Itu karena basic attack-nya ya, meluncur sayatan pedang yang cepat hampir tidak terlihat, padahal dia ngedas terus ngesing sing di belakang, kayak tembus musuh ya. Jadi untuk kemampuan berantainya itu menyerang dan menyayat musuh yang menghalangi, menimbulkan 330% kerusakan DPS. Dan untuk kemampuan spesialnya, attack meningkat sebesar 25% ketika menyerang boss monster. 11-12 sama Elvira ya. Dan kelompok ya, party kelompoknya itu kesempatan crit hit 38%, jadi bagus banget ya. Dan kerusakan kemampuan untuk senjata eksklusifnya itu murah same ya. Sayatan terakhir dari ilmu pedang timur yang menimbulkan 50% lebih banyak kerusakan dan menjadi area serangan. Ngedash terus sing di belakang itu bakal menimbulkan damage yang jauh lebih besar. Dan untuk bintang 2 menurut gua itu aja ya, itu menurut gua. Tetapi kalau kalian mempunyai pemikiran sendiri atau tim party kalian yang unik-unik, itu nggak apa-apa coy, malah bisa bikin inspirasi buat pemula. Kalian harus ini ya, kalian harus bersabar jika attack party kalian itu kurang
ataupun kayak kalah damage gitu ya ke musuh-musuh itu, kalau kalian ya jangan maksain buat di level upin gitu, kayak gua harus fokus karakter ini nih walaupun levelnya itu masih rendah. Jadi gue saranin itu jangan maksain ya, push story aja santai, jangan lupa nikmatin story dari game Guardian Tales. Oke, dan selamat malam ya, dan makasih buat kalian yang udah nonton video yang sangat singkat ini. Jangan lupa subscribe ya untuk nge-support channel ini, like jika suka, dan ngebagiin ke teman kalian jika tips ini bermanfaat. Ini tips hanya untuk pemula. Ingat, bukan para sepuh-sepuh yang suka ngerendah. Oke, makasih.